Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehat dan kesempatan sehingga di sini saya Yulia Sarspujiastuti dengan NIM 202111275 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3H dapat menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pertentangan Antara Dalil Hukum atau Ta'arud al-Adillah sebagai tugas mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak Nasiruddin MA MAG. Langsung saja, yaitu pada pembahasan pertama mengenai pengertian Ta'arud al-Adillah. Secara bahasa, arud berarti takabul dan tak manu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Sedangkan menurut para ulama usul fikih, yang pertama Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Yang kedua yaitu menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'aruf memiliki kesamaan arti ta'adul dan takabul. Menurutnya, ta'arud atau pembenturan antar dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum dengan yang salah satu diantaranya dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Selanjutnya yaitu contoh ta'arud al-adillah. Misalnya ada ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat kepada orang tua dan kerabat dalam Al-Baqarah ayat 178. Namun di lain pihak hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Contoh lain adalah membasuh dan menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6 bunyinya wamsahu biru usikum wa arjulakum ilal qablain, yang artinya dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjalakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Begitu juga dengan status mani yang menempel di kain. Dalam sebuah hadis Nabi berkata bahwa mani itu sama hukumnya dengan lendir hidung atau air liur. Namun di pihak lain ada hadis yang mengatakan bahwa kain perlu dicuci dari 5 hal, seperti yang pertama itu kencing, yang kedua berak, yang ketiga darah, muntah, dan mani. Selanjutnya yaitu macam-macam ta'arud. Yang pertama ada ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua ta'arud antara sunnah dengan sunnah. Yang ketiga ta'arud antara sunnah dengan qiyas. Dan yang terakhir adalah ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Selanjutnya yaitu penyelesaian ta'arud al-adillah menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas syara' ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud pada dua qiyas, maka wajib bagi seseorang mujtahid untuk mentarjih kedua qiyas tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam menyelesaikan secara sistematis adalah sebagai pertama yaitu dengan metode nasoh, yang kedua tarjih, yang ketiga al-jamu wa al-taufiq, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tasakut al-dalalain. Selanjutnya apakah itu nasah, tarjih, al-jamu wa al-taufiq, dan tasakut al-dalalain? Yang pertama yaitu nasah. Dalam metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas dan ketika harus diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian. Maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan yang terjadi antara kedua ayat idah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 dan Al-Talaq ayat 4. Al-Baqarah ayat 234 ini berdasarkan keumumannya menghendaki bahwa setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka idah istrinya berakhir dalam 4 bulan 10 hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil ataupun tidak. Sedangkan ayat tentang idah hamil berbunyi, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
dalam surat-surat Al-Talaq ayat 4. Nas ini sesuai dengan keumuman menunjukkan bahwa setiap wanita yang hamil iddahnya adalah sampai dengan melahirkan, baik beridah karena ditinggal mati suaminya atau ketika bercerai. Secara zahir terjadi pertentangan di antara kedua dalil di atas. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil merupakan suatu kasus di mana nas yang pertama mengenai bahwa iddahnya berakhir dengan masa tunggu 4 bulan 10 hari, sedangkan nas yang kedua menghendaki iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya. Dan yang kedua adalah tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila dua dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Contohnya adalah tentang buang hajat dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat atau Ka'bah. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dari Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di hadapan kamu duduk buang hajat, maka hendaklah jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu pada hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA berkata, aku datang ke saudari Hafsah dan aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan duduk untuk buang hajat menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Hadis riwayat Muslim. Kalau diteliti dari kedua ayat ini tampaknya adanya perbedaan antara kaul atau ucapan Nabi Muhammad SAW dengan af'al atau perbuatannya. Dalam hadis ini Al-Syaukani mengutip pendapat Ibnu Rashid bahwa hukum dalam perbuatan Rasulullah SAW seperti hukum-hukum kaul-kaulnya atau sesuai dengan ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu al-jamu wa at-taufiq, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini didasarkan pada kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul kinziri wa ma uhilla li ghairi bihi. Yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 145, kecuali kalau memakan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Dan yang terakhir adalah tasakut al-dalalain. Tasakut al-dalalain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Misalnya ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai. Maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul al-sahabah bagi yang menggunakannya sebagai hujah dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabah. Selanjutnya yaitu menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua qiyas, maka yang dilakukan seorang mujtahid adalah mertajihkan salah satu qiyas. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seorang mujtahid menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan beristihad sesuai dengan tahapan-tahapan berikut ini secara tertib. Yang pertama yaitu dengan al-jamu wa at-taufiq, yang kedua dengan tarjih, yang ketiga dengan nasakh, dan yang terakhir dengan tasakut al-dalalain. Yang pertama al-jamu wa at-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ketika memungkinkan untuk mengkompromikan, maka seharusnya keduanya diamalkan dan tidak boleh mentarjihkan salah satu antara keduanya. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada
mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut ada 3. Yang pertama, membagi kedua hukum yang bertentangan. Yang kedua, memilih salah satu hukum. Dan yang ketiga, mengambil dalil yang lebih khusus, misalnya tentang masa iddah wanita hamil, yang menurut Hanafiyah menggunakan metode nasah. Yang kedua yaitu dengan tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jamu at-tawfiq, seseorang mustahid beranjak pada tahapan selanjutnya yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Dan yang ketiga adalah nasah. Seperti penjelasan sebelumnya, ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-aidilah, maka melangkah pada nasah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum dalil yang turun kemudian. Dan yang terakhir adalah al-jam wa al-tawfiq. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seseorang mustahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil adalah tasakut adalah lain, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil-dalil yang lebih rendah derajatnya. Maka letak perbedaan antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah yaitu pada urutan penggunaan metodenya. Di Hanafiyah, cara pertama yang dilakukan adalah metode nasah. Kedua dengan tarjih, dilanjutkan dengan al-jamu wa taufiq, dan cara terakhir yaitu tasakut al-dalil lain. Sedangkan dalam Salafiyah, yakni Syafi'iyah, yaitu dengan metode al-jam wa taufiq, dilanjutkan dengan tarjih, nasah, dan yang terakhir dengan tasakut al-dalil lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata baik tutur kata saya, ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.